go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat ya di rumah. Kebetulan Bapak hari ini sedang ada di rumah loh. Oh ya, tidak lupa Bapak ucapkan banyak terima kasih buat ayah dan bunda di rumah yang sudah membantu dan membimbing putra-putrinya untuk selalu melaksanakan tugas gerak atau belajar gerak PJOK. Oke, pada kesempatan ini ketemu dengan Pak Gun, sahabat KKG PJOK. Sebentar lagi kan mau penilaian akhir semester 1 ya tentunya. Nah, Bapak akan coba bantu kalian untuk bahan referensi belajar. Kita akan membahas, mengupas, kupas tuntas materi pengetahuan LKPD, PJJ, BDR, PJOK. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Bapak akan bahas dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan 16. Simak baik-baik materi dan videonya ya. Perhatikan gambarnya, contoh gerakannya, definisinya, manfaatnya ya. Mudah-mudahan nanti pada saat ulangan apa yang Bapak bahas ada di situ semuanya. Oke, yuk kita coba kita tuntaskan materi pengetahuan LKPD, PJJ, BDR, PJOK. LKPD PJOK pertemuan 1-6 yaitu tentang gerak lokomotor. 1. Apa itu gerak lokomotor? 2. Apa saja contoh gerakan lokomotor? Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Salah satu contoh yang kita pernah lakukan yaitu jalan ke depan, lalu jalan mundur. Yang kedua berjalan ke kanan, lalu ke kiri. Dan yang terakhir jalan berbelok-belok melewati botol. Masih ingat enggak? Di pertemuan kedua kita masih belajar gerak lokomotor. Merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Diingat-ingat ya. Salah satu contoh yang kita pernah lakukan dipraktekkan yaitu lari ke depan, lalu lari mundur. Ingat gak praktek itu? Yang kedua lari ke kanan, lalu lari ke kiri. Dan yang terakhir kita berlatih apa ya? Lari ke depan dilanjutkan loncat meraih benda ke atas. Masih ingat kan? Di pertemuan ketiga kita masih belajar gerak lokomotor, yaitu merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Nah, salah satu yang kita pernah lakukan, kita praktekkan pada tugas PJJ yaitu ketika permainan gala jidar. Permainan ini termasuk gerak lokomotor. Ingat-ingat ya. Di pertemuan keempat kita masih tetap belajar gerak lokomotor. Merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Nah, salah satu contohnya kita pernah melakukan lari lurus ke depan 3-5 meter. Yang kedua, kita pernah berlatih lari berbelok-belok. Dan yang ketiga, kita latihan kombinasi melompat dan gabungan antara lari, bolak-belok, dan lari sambil melompat. Ingat-ingat ya, tugas waktu ketika PJJ di pertemuan keempat. Ingat ya adik-adik, gerakan jalan, lari, melompat, dan mengguling itu semua termasuk ke dalam gerak lokomotor. Ingat gerak lokomotor. LKPD PJOK pertemuan 5-8 kita belajar gerak non-lokomotor. Apa itu sih gerak non-lokomotor dan apa saja contoh gerakan non-lokomotor?
Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya, memutar badan, mengayun, dan meregang. Salah satu contoh yang pernah kita lakukan gerak non-lokomotor yaitu menekuk anggota tubuh bagian atas. Ingat kan waktu itu? Yang kedua, menekuk anggota tubuh bagian bawah. Pertemuan ke-6, kita masih belajar gerak non-lokomotor, merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat, contohnya memutar badan, mengayun, atau meregang. Salah satu contoh yang kita pernah lakukan pada saat berlatih PJOK yaitu meniru gerakan lompat kelinci di tempat dan meniru gerakan katak di tempat. Masih ingat kan? Di pertemuan ke-7 kita masih tetap belajar gerak non-lokomotor. Salah satu contoh gerakan yang kita latih yaitu lompat-lompat di tempat dan lompat-lompat berputar searah 90 derajat. Masih ingat kan? Ingat-ingat kembali ya. Nah, di pertemuan 8 kita masih tetap belajar gerak non-lokomotor. Salah satu yang kita lakukan latihan gerak non-lokomotor di pertemuan ke-8 yaitu yang pertama, gerakan mendorong meja. Yang kedua, gerakan mendorong lemari. Dan yang ketiga, kita pernah melakukan gerakan mendorong dinding. Ingatkan tugas PJJ waktu itu? Nah, anak-anak, ingat ya, memutar badan, mengayun, meregang termasuk gerak non-lokomotor. Cara melatih gerak non-lokomotor yang pernah kita lakukan yaitu berlatih menekuk anggota tubuh, meniru gerakan lompat, kelinci, dan katak di tempat, berlatih lompat-lompat di tempat, dan berlatih mendorong pintu, lemari, atau dinding. Oke? LKPD PJOK pertemuan 9 sampai 11 kita belajar tentang gerak manipulatif. Nah, yang pertama, apa itu gerak manipulatif? Dan yang kedua, apa saja contoh gerak manipulatif? Gerak manipulatif merupakan gerakan untuk bertindak melakukan suatu bentuk gerak dari anggota badannya secara lebih terampil, seperti menendang, menangkap, dan melempar. Salah satu contoh gerakan yang kita pernah lakukan yaitu latihan memantulkan dan menangkap bola di tempat atau ke lantai. Yang kedua, memantulkan dan menangkap bola ke tembok. Dan yang ketiga, yaitu latihan memantulkan dan menangkap bola sambil berjalan. Di pertemuan ke-10 kita masih belajar gerak manipulatif. Salah satu contohnya kita pernah berlatih menendang bola ke tembok lalu menghentikannya dengan kaki bagian dalam. Dan yang kedua, menendang bola ke tembok lalu menghentikannya dengan kaki bagian luar. Perhatikan gambar berikut ini ya. Di pertemuan 11 kita masih belajar gerak manipulatif. Bapak ingatkan lagi, gerakan untuk bertindak melakukan suatu bentuk gerak dari anggota badannya secara lebih terampil seperti menendang, menangkap, dan melempar. Salah satu contoh yang kita pernah lakukan yaitu berlatih menggiring bola ditunjukkan menendang ke arah tembok. Dan yang kedua, kita pernah berlatih menggiring bola melewati benda atau kons atau menggunakan botol bekas. Perhatikan gambar berikut ini ya. Gerakan menendang, menangkap bola, dan melempar bola termasuk gerak manipulatif. Ingat-ingat ya, ini termasuk gerak manipulatif. Nah, salah satu cara berlatih gerak manipulatif diantaranya yaitu 1. Memantulkan dan menangkap bola.
kedua menendang bola, ketiga menggiring bola. Dan ini semua kita pernah mempraktekannya. LKPD PJOK pertemuan 12-14 kita pernah belajar tentang kebugaran jasmani. Nah, yang pertama, apa itu kebugaran jasmani? Dan yang kedua, bagaimana cara menjaga kebugaran jasmani? Aktivitas kebugaran jasmani merupakan kemampuan dan kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik yang diberikan kepadanya, namun tidak menyebabkan kelelahan yang berlebihan. Ingat ya, salah satu contoh yang pernah kita lakukan untuk menjaga kebugaran jasmani yaitu kita pernah mencoba lari zigzag dengan durasi waktu 1 menit. Masih ingat kan? Di pertemuan 13 kita masih tetap belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani. Salah satu contohnya kita pernah melakukan gerakan lari pelan, lari sedang, dan lari cepat selama durasi waktu 60 detik. Coba diingat-ingat kembali ya, waktu kita belajar gerak PJJ, BDR, PJOK. Di pertemuan 14 kita masih tetap belajar tentang aktivitas kebugaran jasmani. Pada saat itu kita mencoba untuk latihan lompat tali atau skipping dengan menggunakan durasi waktu 3-5 menit. Masih ingat kan? Kebugaran jasmani merupakan kemampuan dan kesanggupan tubuh untuk melakukan penyesuaian terhadap beban fisik. Nah, salah satu cara menjaga kebugaran jasmani yang pernah kita lakukan yaitu dengan cara yang pertama berlatih berlari bolak-belok. Yang kedua, kita pernah latihan lari lambat, sedang, dan cepat. Yang ketiga, kita pernah berlatih lompat tali atau skipping. LKPD PJOK pertemuan 15-16 tentang kita belajar pola gerak dominan. Nah, apa itu pola gerak dominan? Yang kedua, apa saja cara latihan pola gerak dominan? Diingat-ingat kembali ya. Aktivitas pola gerak dominan merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Itu loh maksudnya pola gerak dominan. Salah satu contohnya kita pernah melakukan atau mempraktekkan yaitu gerakan jongkok berdiri. Jongkok berdiri ini termasuk pola gerak dominan. Lalu yang kedua kita pernah melakukan gerakan jongkok berdiri lalu lompat. Ingat ya tugas PJJ waktu itu. Di pertemuan ke-16 yang terakhir ini kita masih belajar tentang aktivitas pola gerak dominan. Nah, kita pernah mempraktekannya yaitu melakukan rangkaian gerak keseimbangan, yaitu jalan di atas garis lurus, lalu kita melakukan gerakan kapal terbang bertumpu dengan kaki kanan, berdiri dengan kaki kanan sedangkan kaki kiri lurus ke depan. Masih ingat kan tugasnya? Ingat-ingat ya, perhatikan gambarnya supaya kalian bisa menjawab soal-soal nanti. Keren, gimana tadi materinya? Sudah paham belum? Kalau kalian belum paham, boleh diulang-ulang kembali atau di skip atau di pause biar kalian bisa membaca lagi lebih baik lagi dan bisa mengingat-ingat kembali. Itu materi yang
Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian di rumah. Ingat, ini jadi bahan referensi untuk belajar kalian. Kalau misalnya ada yang lebih baik, cari referensi yang lebih baik. Minggu selanjutnya, nanti Bapak akan coba membahas kupas tuntas soal-soal PJOK. Sebagai bahan referensi kalian juga loh. Oke, tunggu saja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau kalian berpergian, jangan lupa gunakan masker. Terus jaga jarak. Jangan lupa juga rajin mencuci tangan. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai di sini dulu ya.